adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di ibadah online kita, sekolah minggu kita pada hari ini. Apa kabar adik-adik? Semua sehat kan? Oke, mari adik-adik yang berada di rumah saat ini kita semua sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, amin. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan ya. Mari kita sama-sama lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan saat petang hari ini Tuhan masih lagi memberikan kami kesempatan bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu dalam ibadah online ini. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk berglori, untuk memuji nama Engkau. Biarlah Tuhan, nama Tuhan terus ditinggikan, dimuliakan lewat daripada ibadah online sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama katakan, kita angkat pujian ini, kita sama-sama menari. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita bertepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, bagimu, bagiku, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, bagimu, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih semangat lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, bagimu, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tunjuk jempolnya adik-adik. Baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Semua bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Mari saat ini adik-adik kita mau tenangkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
besar setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, buat masa dan waktu ini Tuhan sudah berikan kepada kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian kami Bapa semuanya sudah menyenangkan hati-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengar kebenaran akan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak yang mendengar. Biarlah Tuhan semuanya datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan masa dan waktu seterusnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persilakan Cikgu yang mengajar kita. Hai, apa kabar? Ya, apa kabar anak-anak KL, anak-anak Kajang, anak-anak di Kelang, USJ, Kota Damansara, dan juga Rawang. Hai, semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Sudah ya? Oke, mari kita duduk, keluarkan buku nota dan juga membawa Alkitab ya. Ada Alkitab semua? Oke, kalau belum silakan ambil Alkitab masing-masing sambil kita mencari pelajaran yang sekarang ya. Jadi mari kita hari ini kita mulakan dengan tema kita adalah bersyukur ya. Hari ini kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Bahwa Tuhan menghendaki kita selalu bersyukur, itulah yang dikehendaki Tuhan ya. Karena firman Tuhan di 1 Tesalonika bab 5 ayat 18 ya, begini firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Haleluya. Jadi sangat penting kita adalah mengucap syukur, itulah yang dikehendaki Allah ya. Tuhan mengajarkan kita bahwa kita selalu ada hati mengucap syukur. Kenapa? Kok harus mengucap syukur? Ya, apakah mesti hari-hari yang baik kita harus mengucap syukur? Tuhan kata mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Karena mengucap syukur adalah sesuatu reaksi atau respon hati kita untuk kita menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau melihat kita mengasihi Tuhan, mengucap syukur ya. Sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi waktu bila kita mengucap syukur, waktu mungkin hanya waktu senang. Ya waktu senang ya, waktu kita ada uang, kita waktu makan sedap, kita mengucap syukur. Tapi waktu kita tidak senang, tidak happy, kita tidak mengucap syukur. Adakah adik-adik di sana seperti itu? Saya percaya tidak ya. Jadi di sini kita belajar waktu bila kita harus mengucap syukur ya. Ada dua hal yang kita harus lakukan mengucap syukur, ialah waktu kita sedih atau waktu keadaan susah. Tuhan mengizinkan kita juga mengucap syukur. Kenapa waktu susah kok mengucap syukur? Siapa? Anak-anak mau mengucap syukur waktu susah, waktu dibully, waktu SM, waktu menghadapi sakit, dimarah ibu bapak, mau mengucap syukur? Tidak mau ya. Kenapa tidak mau? Tapi Tuhan menyuruh kita mengucap syukur. Kenapa waktu susah, waktu sedih, waktu ada masalah kita mengucap syukur ya. Waktu kita punya masalah, kita mengucap syukur, kita merasa dapat berserah kepada
Tuhan. Dan waktu kita mengucap syukur, kita tidak berpikir tentang masalah itu dan kita mendapat ketenangan. Jadi mengucap syukur, reaksi kita waktu sedih, waktu susah, waktu sakit, mengucap syukur membuat hati kita tenang, ya. Jadi adik-adik, jangan waktu kita sukacita, waktu kita banyak uang, waktu kita jalan-jalan, kita mengucap syukur. Tuhan menghendaki waktu kita susah juga, sedih juga, sakit juga, kita mengucap syukur dan seterusnya. Kenapa waktu sedih, waktu sakit, waktu kita tidak ada uang mengucap syukur? Karena di dalam mengucap syukur, waktu yang keadaan seperti itu menggambarkan, menunjukkan bahwa di dalam Tuhan kita masih ada harapan. Karena Dia adalah sandaran kita, ya. Jadi mengucap syukur di dalam situasi ini kita punya harapan. Tadi yang pertama, mengucap syukur membuat hati kita tenang. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal kesedihan ada harapan. Dan yang seterusnya, kenapa kita mengucap syukur waktu kita keadaan sedih, susah atau bermasalah? Kita sadar bahwa janji Tuhan menyertai kita dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Jadi mengucap syukur waktu susah adalah dikehendaki Tuhan. Berarti susah juga kita mengucap syukur, ya. Jangan kita mengelak bahwa tidak mau karena waktu susah saya tidak ada orang peduli, ya. Mari kita baca di Mazmur 43 ayat 5, ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, jadi mengucap syukur dalam hal yang tidak baik waktunya itu juga sangat dikehendaki Tuhan, karena di dalam Tuhan waktu kita mengucap syukur ada ketenangan, ada harapan, dan kita tahu bahwa di dalam Tuhan tetap menyertai kita dalam segala keadaan. Oke, yang kedua, mengucap syukur pada waktu senang, waktu kita dapat jalan-jalan, kita happy, kita mungkin kita sudah dapat uang, kita makan yang enak-enak, kita juga harus mengucap syukur. Kenapa pada waktu itu kita mengucap syukur dalam keadaan yang seperti ini? Bahwa kita merasa bahwa Tuhan Yesus itu baik, ya. Kebaikannya memberkati kita. Jadi Tuhan adalah sumber kebaikan. Kita membalas kebaikan dengan reaksi hati kita yang dari dalam hati kita mengucap syukur adalah membalas kebaikan Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus itu suka kalau kita mengucap syukur, ya. Jadi yang seterusnya, kenapa? Dari mana sumbernya? Kalau kita diberkati, sumbernya adalah Dia adalah sumber kebaikan, sumber kekuatan, ya, sumber perlindungan, sumber kasih, sumber berkat, ya. Jadi waktu kita diberkati Tuhan, waktu kita keadaan yang baik, kita juga harus mengucap syukur. Banyak orang waktu susah boleh mengucap syukur, tapi waktu diberkati tidak boleh mengucap syukur, lupa. Adik-adik shopping, ya, karena ini sudah mau sekolah, udah beli bag, beli buku, beli baju baru mungkin, ya, tidak mengucap syukur, pastinya mengucap syukur. Jangan tidak mengucap syukur pada waktu diberkati Tuhan. Jadi mengucap syukur dalam keadaan yang diberkati, keadaan baik adalah dikenan oleh Tuhan, ya. Jadi kita harus punya hati mengucap syukur, ya.
Oke, mari kita membaca Mazmur 28 ayat 7. Semua buka Alkitab. Sudah ya, kita baca bersama-sama. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyian syukur kepadanya. Jadi waktu kita dalam keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Oke, sekarang kita lihat gambar ini. Apa yang kita perhatikan gambar ini? Adakah dia dalam keadaan yang baik? Dia juga mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik, dalam kerusi roda. Dia mengucap syukur. Jadi kalaupun dalam keadaan apapun kita boleh mengucap syukur. Apalagi kalau kita di dalam keadaan yang baik, ya. Kalau kita dalam keadaan yang baik seperti ini, Tuhan kehendaki bahwa kita juga bersyukur. Diberikan kita kehidupan, diberikan kita keselamatan, diberikan kita kasih anugerah, ya. Jadi inilah waktunya kita bersyukur. Sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Hal apapun waktu, maksud Tuhan mengucap syukurlah dalam segala keadaan, ya. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita mengucap syukur, itu bukan kepentingan Tuhan. Waktu kita mengucap syukur, itu adalah kepentingan kita, ya. Jadi kita harus mengucap syukur. Jadi mulai hari ini, mari kita biasakan diri kita dalam segala keadaan kita mengucap syukur. Jadi firman Tuhan hari ini sampai di sini dan kami percaya kita belajar. Mari kita ucap bersama-sama. Yuk di dalam buka Kolose bab 5 ayat 18 kita sekali lagi kita baca. Sudah? Ayo kita baca. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, ya. Jadi mari kita hafal firman Tuhan ini supaya ini melekat di dalam hidup kita dan kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan, karena di dalam kehidupan kita untuk kita mengerti, untuk kita bagaimana menghidupi firman Tuhan, salah satunya kita juga mengucap syukur, ya. Bukan dalam keadaan yang selalu baik, tapi yang tidak baik juga kita mengucap syukur. Anak-anak sudah belajar hari ini? Apa pelajaran hari ini temanya? Temanya apa? Siapa yang ingat? Angkat tangan. Siapa yang ingat temanya hari ini? Apa temanya hari ini? Bersyukur, ya. Jadi mulai hari ini bersyukurlah kalau bapak kita marah kita karena kita buat salah. Kita bersyukur kalau ibu kita juga menegur kita waktu kita bersalah, ya. Jadi terimalah hari ini pengajaran bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa bersyukur, ya. Siapa yang sudah bersyukur? Sudah mulai bersyukur, setiap hari bersyukur, angkat tangan. Ya, puji Tuhan, ada. Ya, ada yang selalu bersyukur. Ada juga yang tidak ada bersyukur. Ya, dia main telepon terus, ya, tidak bersyukur karena ibu beli telepon, ya. Ya, jangan main telepon terus, ya. Kita itu tidak bersyukur, namanya mengambil kesempatan, ya. Jadi kalau Tuhan berikan kita telepon atau permainan, kita gunakan yang baik dan senantiasa
mengucap syukur karena semua yang ada, yang kita miliki adalah datang daripada Tuhan ya. Oke, mari kita berdoa hari ini. Anak-anak semua sudah diberkati melalui firman Tuhan? Sudah? Sudah mau diberkati ya? Oke, ingat ya pelajaran yang minggu-minggu lepas. Apakah pelajaran kita yang minggu lepas? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Angkat tangan. Ada yang ingat? Apa pelajaran minggu lepas? Ya, Tuhan menyertai ya, dan sebelumnya juga Tuhan kita diajarkan mengampuni dan seterusnya. Jadi ingat pelajaran kita ya. Walaupun kita tidak berjumpa di kelas-kelas, tapi kita percaya melalui online Tuhan juga hadir mengajarkan kita, memberikan kita juga satu pelajaran. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur saat ini. Seperti lagu pujian, kami naikkan syukur kepadamu. Kami percaya bukan karena waktu yang baik kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kami membawa Tuhan Yesus anak-anak sekolah minggu khususnya di bahasa BMFGA di berbagai cawangan. Kami berdoa dari tempat ini. Kami bersyukur untuk mereka. Kami juga bersyukur untuk ajaran ini. Bahwa kami percaya kalau hari ini ada. Itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, Kau memberkati semua anak-anak yang melihat rakaman ini Tuhan. Bahkan semua yang melihat, bahkan ibu bapak pun yang melihat rakaman ini semua diberkati, tidak terkecuali di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami dapat bersyukur waktu-waktu yang ada, berkat-berkat yang ada, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau memberkati kami semuanya. Kalau kami diberkati Tuhan, kami naikkan syukur kami. Kalau saat ini belum diberkati, kami juga tetap berterima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan punya waktu untuk memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Kami juga berdoa Bapak untuk anak-anak sekolah minggu depan mau sekolah 22 hari bulan. Engkau juga memberkati Bapak. Engkau menjaga, melindungi dalam situasi sekarang, dalam keadaan corona. Engkau menutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun anak-anak kami berada, semua di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, Kau memegang anak-anak kami. Engkau memegang dengan kasih-Mu. Engkau memegang dengan damai sejahtera-Mu Bapak, sehingga kami melepaskan dengan sukacita anak-anak kami sekolah, dan berikan hikmat pengertian bagaimana harus bergaul, bagaimana harus mendekati kawan, dan bagaimana mereka harus komunikasi dengan kawan-kawannya Bapak. Kiranya Tuhan mengajar mendidik anak-anak kami sesuai dengan apa yang arahkan SOP dan juga kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur saat ini, kami percaya setiap kami sudah diberkati. Terpuji mulia nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jumpa lagi ya minggu depan. Jangan lupa pelajaran minggu depan ya, dengan cikgu-cikgu yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye.